Assalamualaikum teman-teman, saya mau sharing tentang pengalaman saya menjalani operasi parotidektomi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Saya baru saja menyelesaikan operasi parotidektomi pada tanggal 8 Desember tahun 2023 lalu, dan saya membuat rekaman ini pada tanggal 16 Desember tahun 2023 atau 8 hari setelah tindakan. Operasi parotidektomi yang saya jalani itu adalah dampak dari terjadinya pembesaran atau benjolan pada kelenjar ludah yang mulai terasa pada tahun 2019, tapi proses pemeriksaannya cukup lama, karena awalnya, justru tidak terdeteksi oleh beberapa dokter yang saya datangi, sehingga kemudian, baru terdeteksi secara lebih clear pada tahun 2023, lalu kemudian, diputuskan untuk melakukan operasi ya, pada tanggal 8 Desember yang lalu. Operasi ini dilakukan di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini dimulai dari bagian atas di telinga ini disayat lalu diturunkan sampai ke bawah. Di kayak S ya, sampai ke bawah di sini. Nah, kalau ini namanya lubang ya, lubang untuk mengeluarkan cairan. Jadi ini tadinya ada selang di sini. Jadi proses operasinya berlangsung lebih kurang 12 jam. Operasi itu sendiri sekitar 4,5 jam, sisanya kemudian, harus masuk ke dalam ruangan pacu, lalu, kemudian dilanjutkan ke ruangan, saya lupa nama ruangannya, baru boleh keluar. Total dari ruangan operasi pindah ke ruang rawat inap itu setelah 12 jam. Jadi, saya sendiri tidak mengetahui proses itu karena, menggunakan anestesi umum atau kita sebut juga bius total, saya terkibur. Lalu apa yang saya rasakan setelah operasi? Menurut penjelasan dari dokter, ada risiko dari operasi ini. Risiko itu muncul dari, posisi saraf pada saat operasi. Saraf itu dari sini ada 5 ya, di bawah ini ada 5 cabang saraf, ada yang ke alis, ada yang ke mata, ada yang ke pipi, ada yang ke bibir, dan ada yang ke leher. Yang dia mengawal pergerakan alis, pergerakan kelopak mata, pergerakan bibir, pergerakan pergerakan, pipi, bibir, dan pergerakan leher. Jadi kan orang bisa gerakan lehernya, kayak kita ini, nah itu saya bisa gerakan di kanan ya, tapi di kiri nggak bisa. Nah jadi, 5 saraf itu kalau misalnya terpotong pada saat operasi, maka dia akan mengganggu gerakan dari, masing-masing ya ini, masing-masing, titik itu. Nah alhamdulillahnya kata dokter, kelima-lima saraf itu berhasil diselamatkan pada saat saya operasi, jadi semuanya aman. Tapi ada satu saraf yang gagal, yaitu adalah saraf belakang. Nah, saraf ke arah telinga yang berfungsi sebagai saraf perasa atau sensorik. Saraf itu, mmm, terbalut oleh tumor. Jadi mau tidak mau ketika tumornya diangkat, sarafnya ikut terbawa. Jadi terpaksa dokter, memotong gitu. Nah, dampaknya saya jadi tidak bisa merasa ini teman-teman, ini nggak ada rasanya. Ini kayak benda lain aja sekarang yang ditaruh di sini ya. Ibarat teman-teman taruh aja lah apa di sini ya, taruh cangkir kayak apa di sini gitu, di wajah teman-teman kan nggak ada rasanya. Cangkirnya itu nggak apa diginiin cangkirnya itu ya nggak akan merasa sakit. Itu diapa-apain juga nggak ada rasa sakit. Ini nggak ada rasa. Dicubit pun nggak ada rasa gitu ya. Tuh nggak ada sama sekali. Tuh kayak kuku, nggak ada, nggak ada rasa, sudah habis rasanya. Eee, Kemudian, apakah tidak merasa sakit? Sakit, tapi bukan di sini sakitnya, sakitnya di sini. Ya, sakit akibat dari darah yang tertahan. Ketika saya pencet gitu berarti kan darahnya tertahan. Jadi dia mungkin menyebarkan rasa sakit ke pembuluh darah barangkali ya. Tapi kalau yang di kulitnya ini nggak ada rasa sakitnya sama sekali, nggak ada ini. Nah kalau bagian sini lumayan masih ada ya. Nah bagian sini masih ada, masih.
bagian atas masih ada, tapi kalau bagian sini udah nggak ada. Termasuk juga bagian sini, nggak ada rasa. Ini tebal aja sih rasanya sekarang. Nah, bagian sini kopong teman-teman, karena ini kan kelenjar ludahnya di sini sampai ke sini. Kelenjarnya seperti ini kopong. Ini agak jelek saya sekarang. Dan yang masih belum saya paham sekarang ternyata muka juga miring ya. Lihat bibir saya miring. Walaupun kata dokter, saraf yang ke arah wajah itu selamat. Tapi ya beginilah yang terjadi saat ini. Saya berharap ini tidak permanen ya sementara, suatu saat nanti ketika ini sudah pulih barangkali mungkin bisa kembali. Nah, kalau tidak ya berarti ya saya harus terima kenyataan, bahwa begitulah bentuknya. Jadi ya begini ya, jadi tidak menarik lagi apa, tidak ganteng, kata orang ya tidak ganteng, tapi ya nggak apa-apa. Selanjutnya ini akan, masih dalam proses penyembuhan, jahitannya belum dicabut, minggu depan akan ada jadwal pencabutan jahitan, membuka jahitan, eee, ya mudah-mudahan. Sekarang sih masih agak susah, terutama mandi susah karena kan dia belum boleh basah ya, jadi mandi saya harus agak hati-hati sekali mandi gitu. Nah, kalau nggak mandi malah kan jadi gatal lagi. Jadi itulah teman-teman pengalaman, operasi parotidekttomi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, bentuknya begini hasilnya ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin akan menjalani juga operasi yang sama ya kira-kira begini, operasi pengangkatan kelenjar ludah di sebelah kiri. Semoga teman-teman yang menonton ini sehat selalu dan ikut serta mendoakan semoga saya segera sembuh, segera pulih, dan kalau bisa, apa, wajah yang miring ini tidak permanen miring, karena capek juga ngomong kayak gini, terus terang capek ya, nggak seimbang, sakit semua. Dan juga walaupun hampir mustahil, saya berharap telinga saya suatu saat ada rasa lagi, karena rasa itu, terutama rasa sakit itu ternyata ada gunanya teman-teman. Rasa sakit itu berguna untuk mengontrol agar kita tidak berbuat agar kita tidak berbuat yang membahayakan. Misalnya teman-teman nih ngorek telinga gitu ya, kalau sudah sakit ya berarti itu udah batasnya, nggak boleh masuk lebih jauh lagi kan, karena udah menyentuh sesuatu yang sakit, berarti itu batas, udah selesai. Yang saya sekarang ini nggak ada rasa sakit masalahnya, jadi kalau saya korek telinga, misalnya telinga itu sudah melukai kulit di dalam, tapi saya tetap merasa tidak sakit, jadi bisa jadi saya akan terus saja korek sampai akhirnya ternyata berdarah-darah. Nah, itu kan bahaya. Jadi mudah-mudahan, rasa sakit itu bisa kembali entah bagaimana untuk menyambungkan lagi hal serem, dan jangan pernah apa ya, mengumpat rasa sakit, karena rasa sakit itu ternyata adalah jalan untuk memelihara kita. Dia bagian dari security system atau safety system dalam diri manusia. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Mohon maaf kalau rekamannya tidak terlalu bagus, karena tidak di studio, nanti pasti ada noise di sana sini. Semoga sehat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.